Hai semuanya, di era digital seperti saat ini, pengelolaan dan pengawasan sistem TI itu bukan cuma penting loh, tapi krusial. Nah, di presentasi kali ini, kami dari kelompok Vanit bakal ngebahas gimana sih audit TI itu dijalankan dengan pendekatan dua framework standar internasional, yakni COVID 2019 dan ISO 20000. Let's dive in! Ini dia tim di balik persiapan materi presentasi kali ini, anggota dari kelompok Vanit. Harapannya, hasil kerja tim bisa memberikan gambaran yang jelas dan insightful tentang pentingnya audit TI dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Berikut adalah cakupan materi yang akan kami presentasikan. Langsung saja kita bahas. Apa itu audit TI? Audit TI atau yang kerap disebut dengan audit teknologi informasi adalah proses pengevaluasian infrastruktur teknologi informasi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah proses kerja yang berjalan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Tujuan dari audit ini adalah agar infrastruktur teknologi informasi dapat digunakan sebagai fondasi untuk evaluasi kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi. Dalam implementasinya, laporan audit digunakan sebagai alat untuk menilai maturitas dari suatu organisasi, kemudian digunakan sebagai masukan bagi pemangku kepentingan, serta sebagai tolak ukur untuk memperbaiki manajemen dan untuk memperluas pengetahuan perusahaan. Nah, langsung saja kita ke framework yang pertama, COVID 2019. COVID atau kepanjangannya Control Objective for Information and Related Technology merupakan salah satu framework yang digunakan untuk proses audit teknologi informasi. COVID merupakan framework yang dikembangkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, untuk membantu organisasi mengelola, mengukur, mengoptimalisasi teknologi informasi suatu perusahaan secara lebih efisien dan efektif agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, standar praktik terbaik, dan tunduk pada regulasi serta peraturan. COVID dapat digunakan sebagai panduan komprehensif kerangka kerja audit karena penerapan prosedur dan keselarasan dengan proses bisnis sehingga dapat mendukung tata kelola teknologi informasi. Nah, langsung saja kita ke framework yang kedua, framework ISO atau IEC 20000. Framework ISO atau International Organization for Standardization atau IEC, International Electrotechnical Commission, adalah sebuah standar dalam IT Service Management atau ITSM yang dibuat untuk melengkapi framework ITIL. ITIL adalah library dari sebuah best practice ITSM, sedangkan ISO 20000 adalah sebuah standar dan persyaratan minimum untuk ITSM. Di sini, ISO 20000 memiliki sertifikasi yang membuktikan bahwa layanan TI dikelola dengan baik dan memenuhi standar kualitas. Pendekatan proses dalam ISO 20000 memastikan data yang dihasilkan valid, sehingga mengurangi keraguan auditor terhadap data yang diaudit. Berikut beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk pengauditan menggunakan COVID 2019. Yang pertama, integrasi dengan framework lain. Integrasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ITIL untuk pengelolaan layanan TI. Yang kedua, ISO 27001 untuk keamanan informasi. Dan yang ketiga, NIST dalam hal pengendalian dan risiko keamanan cyber. Lanjut ke teknik yang kedua, tingkat kematangan dan kapabilitas proses. Tujuannya untuk mengevaluasi seberapa baik sih proses TI yang diterapkan. Teknik yang ketiga ada Goals Cascade COVID. Teknik ini menerjemahkan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi sasaran TI yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Terdiri dari 4 tingkatan yaitu Stakeholder Need, Enterprise Goals, Alignment Goals, Governance, and Management Objective. Selanjutnya ada teknik yang keempat, yakni COVID Performance Management atau CPM. Digunakan untuk menilai seberapa efektif tata kelola dan manajemen TI yang diterapkan. Salah satu tools yang dapat digunakan adalah KPI atau Key Performance Indicator. Berikut beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pengauditan COVID 2019. 1. Dokumen tata kelola IT. 2. Dokumen perencanaan dan strategi. 3. Dokumen manajemen dan operasional. 4. Dokumen pengukuran dan penilaian. 5. Dokumen evaluasi dan audit. Dilanjutkan dengan teknik audit ISO atau IEC 20000. Ada 6 teknik yang digunakan. Yang pertama, audit dokumentasi dan kebijakan ITSM. Yang kedua, wawancara dengan tim internal dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, analisis data operasional layanan TI. Keempat, simulasi penanganan insiden. 5. Observasi langsung terhadap proses operasional. Keenam, evaluasi kepuasan pengguna layanan. Nah, lanjut saja ke dokumen audit ISO atau IEC 20000. Yang pertama, ada dokumen wajib atau mandatory document.
Kedua, dokumen prosedur dan proses atau mandatory. Yang ketiga, dokumen pendukung atau supporting document. Yang keempat, catatan wajib atau mandatory record. Dilanjutkan dengan prosedur kerja dan aktivitas audit COVID 2019. Yang pertama, analisis company profile, visi, misi, dan core value. Tujuannya adalah untuk memahami tujuan serta strategi organisasi agar teknologi informasi yang diterapkan selaras dengan tujuan ini. Yang kedua, analisis struktur organisasi. Langkah ini penting agar tata kelola dan manajemen teknologi informasi harus selaras dengan bagaimana perusahaan mengatur peran dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan. Ketiga, identifikasi masalah. Dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang tengah terjadi di perusahaan dan memperoleh topik penelitian yang sesuai dengan permasalahan, visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dilanjutkan dengan wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Ketiganya perlu dibagikan untuk mengidentifikasi permasalahan yang tengah terjadi di organisasi kepada para pemangku kepentingan dan IT manager. Hasil dari tahapan ini akan didokumentasikan untuk kemudian data-datanya dipergunakan dalam proses audit. Design factor. Design factor adalah elemen-elemen penting yang menentukan bagaimana audit dengan COVID 2019 diimplementasikan dalam suatu organisasi. Design factor mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keputusan tata kelola TI, seperti gambar yang ada di slideshow ini. Penentuan domain. Penentuan domain pada audit teknologi informasi dalam COVID 2019 didapatkan dari hasil pemetaan atau mapping dan identifikasi design factor. Selanjutnya, penentuan tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup perlu didefinisikan untuk membatasi permasalahan sehingga masalah yang dikaji tidak terlalu luas. Pengumpulan data. Proses ini membutuhkan ketelitian dan memverifikasi setiap data yang diperoleh agar benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, pengukuran kapabilitas atau capability level and maturity level merupakan sebuah ukuran untuk mengukur sejauh mana organisasi melakukan tata kelola dan integrasi teknologi informasi dalam proses operasinya dalam skala 0 sampai 5. Analisis kesenjangan atau gap analysis. Cakupan pengumpulan data harus secara menyeluruh, meliputi aspek pengawasan strategis maupun operasional, dengan tetap menjaga keakuratan dan keterkinian informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, penyusunan rekomendasi. Setelah analisis kesenjangan dilakukan, auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan inisiatif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, ada prosedur kerja dan aktivitas audit ISO 20000. Yang pertama, penerimaan permohonan. Permohonan ini mencakup informasi tentang operasi organisasi, ruang lingkup sertifikasi untuk kesiapannya di audit. Yang kedua, tinjauan dokumen dan kunjungan awal atau audit tahap 1. Kunjungan awal ke lokasi organisasi dilakukan untuk memahami proses dan operasi perusahaan untuk melakukan pengumpulan data. Ketiga, penjadwalan audit sertifikasi dilakukan agar tidak mengganggu jam operasional organisasi. Yang keempat, eksekusi audit sertifikasi atau audit tahap 2. Tahap ini merupakan tahap audit utama di mana auditor mengunjungi organisasi untuk menilai kepatuhannya terhadap standar ISO. Kelima, ada performance evaluation. Tahap ini meliputi pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Keenam, corrective action merupakan proses menemukan dan menangani ketidaksesuaian untuk menjadikan organisasi mematuhi standar ISO 20000. Ketujuh, penerbitan sertifikat. Sertifikat ini menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi standar internasional dalam manajemen layanan TI. 8. Audit pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi terus memenuhi standar ISO 20000 dan menerapkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen layanannya. Dilanjutkan dengan pembahasan domain dan causal framework COVID 2019. Dalam kerangka kerja COVID 2019, terdapat 5 domain utama yang dikelompokkan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, tujuan tata kelola. Kedua, tujuan pengelolaan. Untuk slideshow kali ini, kita bahas tentang tujuan tata kelola mencakup Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Dalam slideshow kali ini, ada 3 EDM yang akan kita bahas, yaitu EDM 1, EDM 2, dan EDM 3. Dilanjutkan dengan pembahasan EDM, untuk slide kali ini ada EDM 4 dan EDM 5. Nah, kita lanjutkan ke tujuan pengelolaan yang terdiri dari 4 domain. Yang pertama, Align, Plan, and Organize atau APO. APO sendiri ada 14. Untuk slideshow kali ini dijelaskan APO 1, APO kedua, APO ketiga, dan APO keempat. Nah, untuk slideshow kali ini akan menjelaskan tentang APO kelima, APO ke-6, APO ke-7, APO ke-8, APO ke-9, dan APO ke-10.
Dilanjutkan dengan penjelasan slideshow kali ini, yakni APO 11, APO 12, APO 13, dan APO 14. Dilanjutkan dengan tujuan pengelolaan yang kedua, yakni domain BAI. Build, Acquire, dan Implement, berfokus pada implementasi solusi TI dan integrasi layanan ke dalam operasi bisnis. Untuk BAI sendiri terdiri dari 11, seperti yang dijelaskan pada slideshow kali ini. Dilanjutkan dengan tujuan pengelolaan yang ketiga, yakni Domain DSS, Deliver, Service, and Support, berfokus pada operasional layanan TI untuk mendukung keberlangsungan bisnis. Domain ini terbagi atas 6, seperti yang dijelaskan pada slideshow kali ini. Untuk tujuan pengelolaan terakhir ada domain MAS, Monitor, Evaluated, and Access, bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta kepatuhan TI. Domain ini terdiri dari 4, seperti yang dijelaskan pada slideshow kali ini. Untuk ISO 20000 memiliki versi terbaru, yakni ISO atau IEC 20000 keluaran pertama pada tahun 2018 yang disusun sesuai dengan High Level Structure atau HLS yang membuatnya lebih mudah untuk diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya seperti ISO 9001 dan ISO 27001. Dalam standar ISO atau IEC 20000, skop terdiri dari 2 subbab bagian, yakni umum dan aplikasi. Dalam ISO atau IEC 20000 tidak ada referensi normatif, yang berarti dirancang untuk berdiri sendiri tanpa ketergantungan langsung pada standar lain. Selanjutnya ada terms dan definition yang terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama, term specific to management system standard, yang kedua ada term specific to service management. Dilanjutkan dengan pembahasan context of the organization yang terbagi menjadi 3 cakupan utama. Yang pertama, understanding the organization and its context. Yang kedua, understanding the needs and expectation of interested parties. Yang ketiga, determining the scope of the service management system. Dilanjutkan dengan kepemimpinan atau leadership dalam ISO 20000. Terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, leadership and commitment. Yang kedua, policy. Yang ketiga, organizational role, responsibility, and authority. Selanjutnya ada planning dalam ISO 20000, terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, action to address risks and opportunity. Yang kedua, service management object and planning. Yang ketiga, plan and service management system. Nah, untuk planning sendiri bertujuan untuk merencanakan sistem manajemen layanan atau SMS agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada Support of the Service Management System atau SMS, di mana ini terdiri dari 6 inti utama. Yang pertama, resource. Organisasi harus menyediakan sumber daya manusia, teknis, informasi, dan keuangan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan SMS. Yang kedua, competence. Organisasi harus memastikan bahwa setiap personel memiliki kompetensi yang sesuai melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, serta didukung oleh bukti yang terdokumentasi. Yang ketiga, awareness. Personel harus memiliki pemahaman yang cukup tentang kebijakan, tujuan layanan, peran masing-masing, serta konsekuensi apabila tidak mematuhi sistem manajemen layanan atau SMS. Yang keempat, communication. Organisasi harus menentukan apa yang perlu dikomunikasikan kepada siapa, kapan, bagaimana caranya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam proses komunikasi terkait SMS. Yang kelima, document information. Informasi terdokumentasi yang mendukung SMS harus dikelola secara sistematis, termasuk proses identifikasi, pembaharuan, pengenalian, distribusi, dan penyimpanan dokumen. Yang terakhir ada knowledge. Organisasi harus menjaga dan memastikan pengetahuan penting tetap relevan, mudah diakses, dan tersedia bagi pihak yang membutuhkan dalam rangka mendukung efektivitas SMS. Selanjutnya ada operasi sistem manajemen layanan atau Operation of the Service Management System. Terbagi menjadi 7 inti utama. Yang pertama, Operational Planning and Control. Mengatur dan mengendalikan proses layanan sesuai dengan tujuan dan kebijakan. Yang kedua, Service Portfolio. Mengelola daftar layanan, termasuk perencanaan, pengembangan, dan penghentian. Yang ketiga, Relationship and Agreement. Mengelola hubungan dan perjanjian dengan pelanggan, serta pihak ketiga. Yang keempat, supply and demand, menyesuaikan kapasitas layanan dengan permintaan pengguna. 5. Service design, build, and transition, merancang, membangun, dan mentransisikan layanan secara terkendali. Yang keenam, resolution of fulfillment, menangani insiden, permintaan, dan masalah secara efisien. Yang terakhir, service assurance, memastikan layanan memenuhi persyaratan melalui pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya ada evaluasi kinerja atau performance evaluation, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, monitoring, measurement, analysis, and evaluation.
menentukan apa yang perlu dimonitor dan diukur terkait SMS dan layanan. Yang kedua ada internal audit, melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa SMS sesuai dengan kebijakan internal dan standar yang berlaku dan telah diterapkan dan dipelihara secara efektif. Yang ketiga ada manajemen review. Manajemen puncak harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap SMS dan layanan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya. Yang keempat ada service reporting, menetapkan kebutuhan pelaporan dan tujuannya. Untuk perbaikan atau improvement terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, non-conformity and corrective action, berisi langkah-langkah penanganan jika terjadi ketidaksesuaian. Yang kedua, continual improvement, organisasi wajib terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMS. Selanjutnya akan kita bahas terkait strategi audit teknologi informasi. Audit TI adalah proses evaluasi sistematis terhadap infrastruktur, kebijakan, dan operasi TI dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan TI selaras dengan tujuan bisnis, mematuhi standar yang berlaku, serta beroperasi secara efisien dan aman. Berikut 6 langkah strategi audit. Yang pertama ada pemahaman lingkup dan tujuan audit, memahami secara jelas lingkup dan tujuan audit. Yang kedua, pemilihan kerangka kerja yang tepat. Pemilihan kerangka kerja yang sesuai sangat penting untuk memastikan audit dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Yang ketiga ada penilaian risiko dan pengendalian internal. Penilaian ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memiliki potensi risiko tinggi dan memerlukan penilaian lebih dalam proses audit. Yang keempat ada pelaksanaan audit dan pengambilan bukti. Tahap pelaksanaan audit melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem TI beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Kelima, pelaporan temuan dan rekomendasi. Laporan harus disusun secara jelas dan objektif, sehingga manajemen dapat memahami isu yang ditemukan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk perbaikan. Yang keenam, tindak lanjut dan pemantauan. Pendekatan ini memastikan bahwa perbaikan dilakukan bersifat berkelanjutan dan bahwa organisasi tetap waspada terhadap perubahan ataupun ancaman baru dalam lingkungan TI. Selanjutnya akan kita bahas terkait standar manajemen resiko. Manajemen resiko dalam audit TI bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan TI. Adapun elemen kunci dalam manajemen resiko TI ada 5, yakni 1. Identifikasi resiko. Yang kedua, analisis dan evaluasi resiko. Yang ketiga, mitigasi resiko. Keempat, pemantauan dan pelaporan resiko. Kelima, kepatuhan terhadap standar atau compliance. Nah, langsung saja kita bahas secara mendalam. Yang pertama, identifikasi resiko. Ancaman yang dapat mempengaruhi layanan TI berupa kegagalan infrastruktur TI, serangan cyber, dan perubahan regulasi yang berdampak pada kepatuhan. Yang kedua, analisis dan evaluasi resiko. Resiko yang telah diidentifikasi harus dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap bisnis. Yang ketiga, mitigasi resiko. Nah, di sini dapat dilakukan penerapan kontrol keamanan berbasis ISO 20000, penggunaan kerangka kerja COVID-19 untuk pengendalian internal, serta penyesuaian kebijakan keamanan TI dengan enkripsi data dilakukan guna memastikan keandalan dan perlindungan layanan TI. Yang keempat, kepatuhan terhadap standar. Yang dapat dilakukan pada bagian ini ada 2. Yang pertama, COVID 2019 yaitu bagian APO 12 yaitu manajemen risk, memberikan panduan untuk menilai, mengontrol, dan mengidentifikasi resiko dalam tata kelola TI yang mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, ISO 20000 adalah standar manajemen layanan TI yang mencakup pengelolaan resiko untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan. Yang terakhir ada pemantauan dan pelaporan resiko. Proses audit harus mencakup pemantauan resiko secara berkala melalui penilaian internal dan eksternal. Dalam COVID 2019, merekomendasikan implementasi continuous monitoring serta integrasi dalam sistem pemantauan otomatis guna mendeteksi anomali lebih awal. Selanjutnya akan kita bahas tentang COVID 2019 yaitu strategi manajemen risikonya, membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan TI dan informasi. Yang pertama ada APO 12 manajemen risk, yang kedua ada APO 1201 yaitu pengumpulan data risiko, yang ketiga ada APO 12 bagian ketiga yaitu penanganan risiko, yang keempat ada pemantauan dan peninjauan. Nah, kalau dalam cakupan ISO 20000, strategi manajemen risikonya untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan TI dan informasi. Yang pertama ada identifikasi risiko dan peluang, yang kedua, penilaian dan pengelolaan risiko, yang ketiga, integrasi dengan proses manajemen layanan, yang keempat, pemantauan dan tinjauan berkala.
Nah, kalau tadi kita membahas tentang standar manajemen risiko, kali ini kita akan membahas tentang standar manajemen proyek, di mana manajemen proyek memegang peranan penting dalam pelaksanaan inisiatif teknologi informasi, khususnya dalam menjamin bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan rencana dan sejalan dengan kebutuhan bisnis. Berikut adalah tahapan manajemen proyek. Yang pertama, inisiasi, kedua, perencanaan, yang ketiga, eksekusi, keempat, pemantauan dan pengendalian, lima, penutupan. Langsung saja kita bahas secara mendalam. Kalau bisa disimpulkan, yang pertama, inisiasi. Di sini mencakup membuat dokumen proyek, identifikasi pemangku kepentingan, dan studi kelayakan. Yang kedua ada perencanaan. Di sini itu kegiatannya menyusun rencana kerja, struktur, jadwal, anggaran, mitigasi resiko, dan strategi komunikasi. Yang ketiga, eksekusi. Nah, di sini melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana, mengkoordinasi tim, dan melaporkan perkembangan proyek. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian. Di sini mencakup mengawasi jadwal, anggaran, kualitas, dan manajemen perubahan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu penutupan. Nah, di sini itu kegiatannya itu menyelesaikan aktivitas, mendokumentasikan pelajaran, dan serah terima hasil proyek. Nah, pada bagian ini akan saya rangkum bagaimana penjelasan dari sebelum-sebelumnya. Nah, audit COVID 2019 berfokus pada tata kelola TI untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis dan mengelola resiko. Sementara pada ISO atau IEC 20000 lebih berfokus pada manajemen layanan TI untuk memastikan kualitas dan konsistensi layanan. Nah, keduanya ini saling melengkapi dan mendukung efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengelolaan TI organisasi. Demikianlah presentasi kami. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan teknologi informasi yang efektif. Namun, perlu disesuaikan lagi dengan framework yang kamu gunakan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas implementasinya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.